Wanita seringkali berbicara tentang apa yang mereka inginkan dari seorang pria. Namun, sebenarnya preferensi ini tidak perlu mempengaruhimu. Dalam video ini, kami akan membahas alasan yang akan membantu memahami mengapa kita tidak perlu mempedulikan preferensi wanita. Tonton videonya sampai akhir, biar tidak gagal paham. Kami sering melihat pria membicarakan bagaimana seorang wanita yang mereka dekati telah mengungkapkan preferensinya kepadanya. Seringkali, pria-pria tersebut membandingkan diri mereka dengan preferensi yang disebutkan oleh wanita tersebut. Beberapa contoh pernyataan yang sering pria ucapkan adalah, dia menyukai pria yang jika ngobrol nyambung. Kami kalau ngobrol selalu nyambung dan asik dalam kencan-kencan kami. Dia menginginkan seorang pria yang perhatian. Mantan pacarnya terlalu mengendalikan. Aku pikir aku juga memenuhi kriteria tersebut. Dia menyukai pria yang menjaga dirinya sendiri. Dia tahu bahwa aku berolahraga dan dalam kondisi fisik yang baik, jadi aku memenuhi kriteria tersebut. Dia menyukai ketika seorang pria bersikap sopan. Aku selalu bersikap sopan dalam kencan-kencan kami, bahkan terlihat seperti hanya teman biasa. Kami mengerti alasan mengapa pria melakukan stalking tentang preferensi wanita. Mereka tertarik pada wanita yang mereka sukai, yang sedang mereka dekati, dan mereka ingin tahu apakah mereka memiliki kesempatan dengan wanita tersebut. Karena itu, mereka mencari informasi apapun yang mereka bisa, termasuk preferensi yang diungkapkan oleh wanita tersebut, dan membandingkannya dengan diri mereka sendiri. Namun, yang perlu kamu pahami adalah bahwa perbandingan semacam ini sebenarnya tidak bermanfaat dan tidak relevan. Semakin kamu khawatir tentang hal ini, semakin besar kemungkinan kamu akan terjebak dalam friend zone. Bukan mendapatkan cinta dari wanita yang kamu inginkan. Sekarang, kami akan menjelaskan mengapa preferensi wanita sebenarnya tidak penting, dan setelah kamu menyimak, kamu akan mengerti mengapa preferensi wanita tidak penting. Alasan pertama, preferensi wanita berubah-ubah. Setiap wanita mengubah preferensinya agar sesuai dengan pria yang dia temui, kecuali jika dia ingin mengganggu pria tersebut. Misalnya, jika kamu menyukai wanita dengan payudara besar, namun kamu berkencan dengan seorang wanita yang payudaranya kecil. Apakah kamu akan memberitahukan wanita tersebut bahwa kamu menyukai wanita dengan payudara besar? Mungkin tidak. Kamu mungkin tidak akan membicarakan preferensi terkait ukuran dada sama sekali. Sebaliknya, kamu akan membicarakan hal-hal lain yang kamu sukai. Tahukah kamu? Wanita juga melakukan hal yang sama. Jika dia memiliki preferensi yang tidak cocok denganmu, wanita juga tidak mungkin mengatakan padamu. Itulah alasan mengapa preferensi wanita tersebut tidak relevan. Alasan kedua, preferensi wanita adalah sebuah iklan. Kebanyakan orang, terutama wanita, menggunakan preferensinya sebagai alat promosi diri. Mereka ingin terlihat selektif dan memilih sebanyak mungkin. Jadi mereka akan berusaha menggambarkan diri mereka memiliki standar yang sangat tinggi. Kami pernah bertemu seorang pria, dan pria itu bercerita bahwa dia dulu pernah bertanya kepada wanita tentang preferensinya dalam sebuah acara yang dia datangi. Tapi ketika acara selesai, pria itu melihat wanita itu pergi bersama seorang pria yang sama sekali tidak memenuhi preferensi yang wanita sebutkan. Ada sebuah studi tentang kencan kilat di mana para wanita diminta menyatakan preferensinya, lalu peneliti melihat pria mana yang dipilih oleh wanita-wanita tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pria yang dipilih oleh wanita tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan preferensi yang mereka nyatakan sebelumnya. Preferensi yang dikatakan oleh wanita tersebut hanyalah alat promosi diri semata, tidak lebih. Wanita yang mengeluhkan bahwa pacar terdahulunya terlalu suka ngatur, atau bahwa mereka benci dengan pria yang hanya mencari kepuasan sesaat hanyalah pengecualian yang jarang terjadi. Itu bukan berarti mereka benar-benar tidak ingin punya pacar yang sikapnya seperti itu. Sebaliknya, itu hanya cara wanita memberitahumu bahwa mereka pernah berkencan dengan pria yang suka ngatur atau hanya mencari kepuasan sesaat. Meskipun mereka mengklaim bahwa mereka semua masa lalu.
Tapi sebenarnya, itu hanya cara wanita memberitahumu bahwa mereka sudah berhasil menaklukkan banyak pria di masa lalu dan mungkin akan terjadi lagi. Alasan ketiga, ketaatan wanita lebih penting daripada preferensi. Mengapa preferensi wanita tidak penting bagi kamu, selain dua alasan tadi? Alasannya adalah karena fokus kamu seharusnya pada kemajuan yang kamu buat dalam pendekatan, bukan pada preferensi yang sebenarnya tidak relevan. Yang penting adalah apakah wanita tersebut patuh ketika kamu meminta atau mengajaknya melakukan sesuatu yang disebut sebagai ketaatan. Jika seorang wanita patuh ketika kamu meminta atau mengajaknya melakukan sesuatu, itu menunjukkan bahwa dia tertarik padamu. Jika kamu memenuhi semua preferensi yang dia nyatakan, tetapi dia tidak patuh, itu berarti dia sebenarnya tidak tertarik padamu. Di sisi lain, jika kamu tidak masuk dalam preferensinya, namun dia selalu patuh setiap kali kamu memintanya, itu berarti dia tertarik padamu. Jadi, jangan terlalu terpaku pada analisis hal-hal yang tidak penting. Yang penting adalah jika dia patuh, itu tandanya wanita tersebut tertarik padamu. Kesimpulan, jangan terlalu terfokus pada preferensi yang sebenarnya tidak relevan. Lebih baik fokus pada kemajuan yang kamu buat dan respon positif dari wanita tersebut. Ingat, preferensi wanita tidak perlu mempengaruhimu dalam perjalanan mendapatkan pasangan yang kamu inginkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.